melanjutkan pelajaran. Terlebih dahulu, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa dan kelancaran proses belajar mengajar kita ke depannya. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa dulu, keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ini kelas berapa ya? 11 ada 1 Kak. Oh, oke. Anita, Adila Nur Salsabila, Sri Wahyuningsi, Ruspaida, Mubarak, Hadir. Muhammad Reza, Muhammad Fikri, Al Husairi. Oke. Baik. Baiklah, jadi siswa yang tidak hadir itu ada 2 ya. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, ada yang bisa hapus papan tulisnya? Baiklah, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai materi yang akan kita bahas itu mengenai perpajakan. Tentunya kalian sudah pernah mendengar kata pajak itu. Apa ada yang bisa menjelaskan atau menggambarkan apa itu pajak? Pajak adalah pembayaran yang bersifat wajib. Bagus. Ada yang lain? Silakan. Bagus. Oke. Oke, itulah tadi beberapa gambaran yang diberikan oleh teman-teman kalian. Jadi, menurut undang-undang pengertian pajak itu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ada pun pengertian pajak menurut beberapa ahli, yaitu di sini saya mengambil satu saja pendapat para ahli, yang yaitu menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitra. Profesor Dr. Rahmat Sumitra mengemukakan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbalan atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi dimohon perhatiannya dan kiranya mencatat materi-materi ini karena nanti masuk di ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Baiklah, kita lanjut ke materi kedua, yaitu mengenai fungsi pajak. Di sini apa ada yang tahu ada berapa fungsi pajak? Ada 5. Bisa sebutkan salah satunya yang kamu ketahui? Anggaran. Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. Sesuai yang dikatakan temannya tadi, fungsi pajak itu ada 5. Yang pertama itu fungsi finansial ataupun fungsi anggaran. Fungsi ini merupakan sumber dana bagi pemerintah guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara.
yang kedua yaitu fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, terutama dalam penyusunan undang-undang pajak yang senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda antara fiskus. Kalian tahu apa itu fiskus? Iya. Fiskus itu adalah pemerintah. Jangan sampai nanti menimbulkan keributan yang berbeda antara fiskus dengan wajib pajak. Wajib pajak di sini yang dimaksud adalah masyarakat yang wajib membayar pajak terutama. Nah, selanjutnya kita masuk di fungsi ketiga. Ada yang tahu apa itu fungsi ketiga? Tolong dibaca di bukunya ya. Baiklah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif serta efisien. Kemudian fungsi yang keempat yaitu redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai kepentingan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, misalnya terdapat berbagai macam tarif yang akan dikenakan kepada wajib pajak. Dengan tarif progresif, maka wajib pajak yang memiliki pendapatan lebih besar akan dikenakan pajak yang lebih besar pula. Peranan pajak sebagai alat pemerataan sangat penting untuk menegakkan keadilan sosial. Fungsi yang terakhir yaitu legalitas pemerintahan. Pemerintah membeban perpajakan atas warga negara dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan. Maksudnya yaitu pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh penguasa ataupun pemerintah, namun merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilan di parlemen. Nah, oke. Kita melangkah ke materi selanjutnya yaitu hukum pajak. Nah, hukum pajak di sini yaitu ada 4. Yang pertama itu kita melangkah ke materi selanjutnya yaitu hukum pajak. Hukum pajak di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hukum pajak formal. Hukum pajak ini mengatur cara mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Maksudnya membuat norma tentang tata cara penetapan pajak, kewajiban menyelenggarakan pembukuan, hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskus atau pemerintahan, serta tata cara pemungutan pajak. Yang kedua yaitu hukum pajak material. Hukum pajak material mengatur mengenai norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa yang dikenakan pajak, serta siapa saja yang dikenakan pajak, besarnya pajak yang dikenakan, memuat norma tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, serta sanksi yang akan dikenakan kepada wajib pajak. Hukum pajak yang ketiga yaitu berakhirnya utang pajak. Berakhirnya utang pajak memiliki kriteria berikut ini yaitu pelunasan atau pembayaran melalui kas negara, bank resepsi, dan kantor pos. Yang kedua yaitu wajib pajak dikenakan kompensasi jika salah satu jenis pajak mempunyai kelebihan pembayaran, sedangkan jenis pajak lain mengalami kekurangan. Maksudnya di sini jika ada pembayaran pajak yang lebih di satu sisi, kemudian ingin membayar pembayaran pajak di
dicukupi dengan pajak yang lebih tadi. Kriteria yang keempat yaitu penghapusan hutang pajak. Penghapusan hutang pajak yang berakhir di sini jika wajib pajak mengalami kebangkrutan, kadaluarsa ataupun ketelatan pembayaran. Kemudian penundaan penagihan. Penagihan ditunda dalam jangka waktu tertentu. Jika wajib pajak ternyata mampu, maka akan ditagih. Namun jika sebaliknya, jika wajib pajak belum mampu, maka akan diadakan penundaan. Kemudian hukum yang keempat yaitu perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak di sini terbagi menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Adik-adik sekalian, apakah oke paham? Ya mau. Nah, yang itulah tadi beberapa, itulah tadi hukum pajak. Apakah adik-adik sekalian paham? Tolong didengarkan baik-baik ya. Kemudian kita melangkah ke bagian tarif pajak. Nah, di sini tarif pajak itu terbagi menjadi 4. Ya, yang pertama tarif tetap, yang kedua tarif proporsional, yang ketiga tarif degresif, dan yang keempat itu tarif progresif. Tarif proporsional adalah tarif tetap atau sejenis untuk setiap jumlah penghasilan. Jika penghasilan kecil, jumlah pajaknya juga kecil. Sebaliknya, jika penghasilan besar, maka jumlah pajak yang akan dikenakan juga besar. Kemudian yang tarif kedua yaitu tarif progresif. Penetapan tarif ini pajak ini dibayar semakin besar jika penghasilan bertambah. Jika pendapatan semakin besar, tarif pajaknya juga akan menjadi besar pula. Apa kalian paham? Nah, baik, kita lanjut. Yang ketiga yaitu tarif degresif. Tarif pajak akan semakin menurun untuk pendapatan yang semakin meningkat. Jika pendapatan semakin besar, tarif pajaknya menjadi semakin kecil. Dan yang tarif terakhir yaitu besarnya pajak dikenakan jumlah tetap dengan jumlah rupiah tertentu. Jumlah pajak tetap berapapun jumlah pendapatan. Nah, baiklah, kita melangkah ke materi selanjutnya yaitu asas pemungutan pajak. Pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan. Untuk itu, pemungut pajak hendaknya menjunjung tinggi asas-asas pemungutan pajak. Di sini kita akan membahas asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yaitu Wealth of Nations. Adapun asas-asasnya yaitu yang pertama equality. Asas ini menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan tiap subjek pajak. Tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Pemungutan pajaknya juga dilakukan terhadap semua pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Jadi di sini tidak ada paksaan ataupun keharusan jika memang wajib pajak tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang dijelaskan. Jadi setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Asas yang kedua yaitu certainty. Yang asas ini menekankan pentingnya kepastian pemungut pajak seperti kepastian hukum yang mengaturnya, kepastian subjek pajak, kepastian objek pajak, dan kepastian tata cara pemungutannya. Jadi maksudnya di sini orang yang membayar pajak itu tidak hanya membayar pajak demi kepentingan negara ataupun pajak. Mungkin kalian ada yang berpikir bahwa pajak itu uangnya hanya untuk negara, padahal bukan. Pajak di sini sudah diatur dan jelas di undang-undang tentang kepastian pemungutannya. Kepastian ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan
kewajiban membayar pajak karena segala sesuatunya itu sudah jelas. Nah, asas yang ketiga itu convenience of payment. Asas ini menekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sangat bijaksana jika pemotongan pajak dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilan dan yang telah memenuhi syarat objektifnya, yaitu penghasilan di atas penghasilan minimumnya. Jadi, pengenaan pajak ini dilaksanakan pada saat para wajib pajak ini telah mendapatkan penghasilan dan dikenakan pajak juga karena penghasilannya telah mencapai batas di atas batas minimum. Jadi artinya pajak ini tidak menyusahkan karena pajak ini kembali lagi kepada masyarakat sendiri. Oke, kalian paham? Kemudian asas yang terakhir itu ekonomi. Asas ini menekankan pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Artinya, biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Nah, di sini jelas bahwa pembayaran pajak itu tidak menyusahkan kita ataupun mengambil bagian dari penghasilan yang telah kita terima. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir, mengingat waktunya sudah hampir habis. Jadi yang akan kita bahas yaitu pengelompokan pajak. Adik-adik dimohon perhatiannya, jangan berisik. Oke, baiklah adik-adik. Pengelompokan pajak ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan golongannya. Pembagian pajak berdasarkan golongannya ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua itu berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Yang ketiga berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Nah, pajak tadi yang dikelompokkan menurut golongannya terbagi menjadi
terbagi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Ada yang tahu apa itu pajak langsung? Nah, baiklah. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Kemudian pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau kepada orang lain. Contohnya yaitu PPN. Ada yang tahu apa itu PPN? Nah, PPN adalah pajak pertambahan nilai. Yang kedua yaitu menurut sifatnya yang terbagi menjadi dua juga, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif di sini adalah pajak yang berpangkal atau bersandarkan kepada subjek. Pada subjeknya dalam artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya juga sama tadi seperti pajak langsung yaitu pajak penghasilan. Menurut sifatnya yang kedua yaitu pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai dan PPNBM. Ada yang tahu apa itu PPNBM? Ya, silakan. Apa itu? Pajak pertambahan nilai barang mewah. Nah, itu tadi ya, PPNBM adalah pajak pertambahan atas barang mewah. Kemudian menurut lembaga pemungutannya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya PPH, pajak pertambahan nilai, PPNBM, pajak bumi dan bangunan, dan bea cukai. Yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak daerah itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Nah, sekian materi yang kita bahas pada hari ini. Apa ada yang kurang dipahami adik-adik sekalian? Atau ada yang ingin ditanyakan? Coba siapa tadi bertanya? Dia dulu bicara. Nah, sekian materi kita tadi adik-adik. Apa ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan ke kelas. Kenapa ke kelas? Dulu Sotin bertanya. Dulu Sotin bertanya deh. Ya. Udah dia melak KWM terus. Ya. Oke, sekian materi yang kita bahas pada hari ini. Apa ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan ke kelas. Apa yang ingin ditanyakan? Apa sanksi yang kita dapatkan jika kita tidak pajak? Nah, pertanyaannya bagus. Itu biasa terjadi di masyarakat, banyak yang tidak ingin membayar pajak, padahal pajak itu untuk kepentingan dan kembali lagi kepada masyarakat. Jadi sanksi yang akan dikenakan jika wajib pajak terhutang tersebut yang telah memenuhi kriteria tidak membayar pajak tersebut akan dikenakan sanksi berupa penjara selama sekurang-kurangnya 6 bulan dan selama-lamanya 6 tahun, serta dikenakan juga denda sebanyak 2 kali lipat atas pajak terhutang yang dia dikenakan. Ada yang lain? Oke, kata kelas tadi dipahami jawabannya? Ya. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Saya, Ya, silakan Muhammad Fikri. apakah ada pungutan lain selain pajak? Nah, pungutan lain selain pajak itu ada berupa retribusi yang biasa kita jumpai pada tukang parkir. Apa dipahami? Muhammad Fikri? Ya, Kak. Oke, baiklah. Apa masih ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Berapakah tarif pajak yang dikenakan? Nah, pertanyaannya bagus. Tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak ini tergantung dari penghasilannya.
Namun adapun perhitungan pajak penghasilan yaitu penghasilan mulai dari Rp0 sampai dengan Rp50 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Kemudian penghasilan Rp50 juta sampai dengan Rp250